Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai mengapa di kebun kita itu banyak muncul buah landak. Bahkan bisa dikatakan ada kebun-kebun milik teman-teman saya di sini itu hampir 30%, 40% itu menghasilkan buah landak. Nah, ini akan saya sharingkan, mungkin saja di tempat teman-teman atau kebun teman-teman semuanya ada yang mengalami hal yang sama. Nah, di sini saya akan sharingkan mengapa buah landak itu bisa terjadi. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita ini menganalisa mengapa kebun kita ini banyak terjadi buah landak, kita harus flashback terlebih dahulu tentang benih apa yang kita gunakan. Biasanya teman-teman, kalau buah landak atau Parthenocarpi atau Piscifera itu adalah dari hasil genetik teman-teman. Tidak ada yang berhubungan dengan lingkungan, dengan perawatan, dengan dengan perlakuan kita. Itu biasanya hanya kecil kemungkinan teman-teman. Namun besar kemungkinannya itu adalah hasil genetik atau memang bawaan dari benih kelapa sawit kita. Maka itu sangat penting sekali kita harus paham benih apa sih yang kita gunakan sehingga kebun kita ini banyak muncul buah landak. Nah, di sini sering saya sampaikan bahwa ketika kita ingin berkebun kelapa sawit, penggunaan benih yang baik itu adalah salah satu faktor yang akan mendukung nanti kesuksesan atau keberhasilan dari produktivitas kebun kita. Maka dari itu kita harus banyak belajar, kita harus memang benar-benar selektif teman-teman dalam pemilihan benih. Karena seperti ini ya, sawit yang kita tanam ini tidak bisa serta-merta kita panen terus kita ganti dalam jangka waktu yang singkat. Ini memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman. Sawit dari mulai kita semai itu butuh 1 tahun. Kemudian dari tanam ke lahan hingga kita memang benar-benar panen dan bisa mengetahui itu buah landak atau tidak, atau Parthenocarpi atau tidak, itu butuh waktu 3 tahun. Jadi kita itu sama saja menyia-nyiakan usia kita 4 tahun untuk waktu yang sia-sia. Maka dari itu kita harus benar-benar selektif dalam memilih benih. Nah, apakah benih yang sudah kita seleksi itu bisa 100% tidak dapat buah landak? Tentu ada kemungkinan, namun kecil teman-teman. Jadi kalau dalam teknik penelitian ada namanya probabilitas. Ketika kita memang mendapatkan potensi yang kecil, itulah yang menjadi acuan kita dalam kehidupan yang nyata. Seperti itu teman-teman. Jadi itu kita itu memperkecil kemungkinan teman-teman, memperkecil kemungkinan dan tentunya akan memperkecil kerugian. Kalau sudah kebun kita ini 1 hektar misalkan 40 batang itu Parthenocarpi semua, tentang buah landak semua, tentu itu akan sangat rugi. 30 batang, 20 batang itu rugi. Kalau dalam 1 hektar hanya ada 1-2 batang, ya itu adalah hal yang lumrah. Ya, kalau bisa 100% itu tidak ada yang gagal. Semuanya bisa bisa berproduktivitas secara baik. Tentu sekarang ini ada namanya benih semiklon teman-teman. Kalau benih semiklon itu bisa dikatakan 99,9% itu terbebas dari buah landak atau buah Parthenocarpi karena memang semuanya hasilnya seragam. Nah, bagaimana sih kok bisa kebun kita ini bisa banyak buah landaknya? Yang pertama, kita harus flashback benih apa yang kita gunakan. Yang paling bahaya itu teman-teman ketika kita mengambil benih dari indukan Tinera. Itu sebenarnya yang paling berbahaya. Misal kita ngambil di perusahaan atau kita lihat di PT-PT yang memang penggunaan benihnya itu Tenera semua, itu kita ambil dan brondolannya atau memang yang sudah tumbuh di bawah. Itu malah lebih berbahaya ketika kita mengambil buah dura teman-teman. Misalkan di kebun sawit liar kita, sawit liar yang memang sudah bentuknya dura kita ambil, itu bisa kemungkinan 100% dura karena
Seperti ini teman-teman konsepnya. Dura disilangkan dengan dura itu akan menghasilkan 100% dura. Sedangkan pisipera dengan pisipera itu akan menghasilkan 100% pisipera teman-teman. Nah, kalau dura disilangkan dengan pisipera itu akan mendapatkan 99,9% itu tinera. Nah, yang paling berbahaya ketika kita ngambil di kebun tinera teman-teman, karena sebagian 50% itu masih berbentuk tinera. Kemudian 25% itu kembali ke dura. Nah, 25% ini teman-teman, 25% ini balik lagi ke pisipera atau ke indukannya. Nah, ini yang sangat berbahaya untuk diketahui para petani. Kalau mau mengambil bibit cabutan, bibit kentosan, lebih baik dura saja teman-teman. Dura semuanya jadinya dura nanti. Meskipun nanti hasil produktivitasnya ya sesuai dengan indukannya itu. Karena besar kemungkinan kalau di alam liar ya, tanpa dilakukan polinasi oleh manusia, itu biasanya akan terjadi penyerbukan sebatang teman-teman, atau monokotil. Jadi bunga jantan dari batang itu kalau memang dia menghasilkan bunga jantan akan menyerbukan bunga betina yang ada di pohon itu. Jadi besar kemungkinan dura itu akan kembali ke dura. Jadi bisa 100% dura, dan itu bisa memperkecil dari timbulnya pisipera. Nah, kalau tinera, kita ambil tinera, misalkan hamparan PT itu, hamparan kebun itu tinera semua. Kemudian kita ambil brondolannya, itu akan besar kemungkinan itu kembali ke pisipera dan dura. Kalau kita ketemu duranya ya alhamdulillah masih bisa dijual kan. Kalau dapatnya tinera ya bagus. Nah, yang kita takutkan itu pisiperanya teman-teman. Yang 25% itu kita ambil banyak, dan sebagian yang kita ambil itu 25% itu pisipera semua. Nah, mengapa kebanyakan benih-benih yang banyak buah landak? Ini hanya pengalaman teman-teman ya, pengalaman yang saya perhatikan di kebun-kebun orang-orang di sekitar saya. Khususnya itu mereka beli benih abal-abal teman-teman. Biasanya ya beli benih abal-abal yang kotakan. Nah, saya yakin benih itu diambil dari indukan tinera semua. Jadi memang mungkin ada hamparan kebun mereka itu yang memang sudah tinera, kemudian mereka ambil jadikan kentosan dan dijadikan dijual. Akhirnya tumbuhnya banyak vesipera. Nah, ini yang harus kita pahami secara betul teman-teman. Kalau memang kita keluar biaya dikit lah untuk untuk membeli benih yang memang nanti hasilnya akan tinera semua. Kalau tinera semua itu ya hasil produktivitasnya bisa dikatakan seragam dan bisa lebih tinggi ketimbang dura. Itu sudah teman-teman, sudah hukum alam ya. Kalau dura itu biasanya banyak bunga jantan, terus musim treknya lumayan cukup lama. Itu hanya pengalaman teman-teman, itu yang ada di sekitaran kebun saya. Tentu kalau di kebun teman-teman saya kurang paham. Nah, itulah teman-teman sedikit pengalaman cerita dari saya. Ya, kalau bisa belilah benih yang memang terpercaya sehingga nanti hasilnya bisa tinera semua. Dan kalau memang terpaksa untuk nyari kentosan teman-teman, kalau memang tidak bisa melihat ciri-ciri mana yang benih bagus atau tidak, ya tentunya lebih baik ambil dari indukan dura yang nanti bisa 100% dura tanpa ada pisiperanya. Itu lebih baik ketimbang nyari dari indukan tinera yang nanti ada kemungkinan potensi itu kembali ke pisipera. Nah, pisipera ini tidak laku dijual teman-teman, karena memang itu hanya untuk sebagai indukan bunga jantannya saja. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.